وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam pengajian rutin kita setiap hari Rabu siang di Masjid Walimah Tanjung Batu. Dan hari ini kita telah sampai kepada hari yang ke-15 dari bulan Rajab. Tak berasa 2 minggu sudah keberadaan kita di bulan Rajab. Maka tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada kita gala-gala, khususnya kami pribadi, mari kita koreksi diri kita, kita renungi keadaan kita. Sudah sejauh mana perolehan yang kita dapatkan selama 15 hari ini. Evaluasi bagaimana ibadah kita, sudah ada peningkatan atau belum. Kalau belum, ya berejo lah. Masih ada kesempatan. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita sia-siakan, karena kita kaki bakal menyesal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita istirahatkan dulu, baca kitab Nasaihul Ibad, kitab yang biasa kita baca setiap hari Rabu. Khusus hari ini kita bahas perihal yang sangat penting, ilmu fikih. Terutama yang berkaitan dengan fiqhun nisa, fikih orang betina. Karena masih sangat banyak kami temukan walaupun galak ngaji kadang, tapi belum faham perihal apa yang bakal kita bahas ini, sehingga
masih baik dilakukan, padahal itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Yang akan kita bahas hari ini tentang perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Tak boleh dilakukan berarti. Perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah ada 10 perkara yang diharamkan. Namun sebelum kita kepada pembahasan perihal haid ini, yang tak kalah pentingnya juga, bahkan sangat penting, kita bakal membahas juga perihal perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, orang yang batal wudu, termasuk juga orang-orang yang dalam keadaan junub. Apa baik yang tak boleh itu. Lagi jangan sampai karena ketidaktahuan kita padahal tak naruh wudu, tapi kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Maka perlu kita tahu dan belajar tentang bab ini, ibu-ibu, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Jadi kalau tak paham bab ini, berdosa. Fardu ain ini. Setiap kita yang mengaku orang Islam wajib paham perihal ini. Kalau sampai tak paham, berdosa. Apalagi yang jantan, dosanya berlipat-lipat. Ngapa? Karena dia punya kewajiban yang besar. Di samping dia wajib faham, dia wajib ngajari bininya, wajib ngajari anaknya. Maka tambah berlipat-lipat lagi dosanya. Baik, sekarang kita mulai dengan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudu, yang tak naruh air semaya. Man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya, orang yang batal wudunya, haruma alaihi, diharamkan atas dia arba'atu asya. Arba'ah. Berapa arba'ah? Arba'ah. 4. Diharamkan bagi dia, orang yang batal wudu, 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? 1. As-shalah. Salat. Jelas haram hukumnya. Kalau tak naruh wudu, salat. Tak boleh. Kecuali ada orang yang tak naruh wudu tapi dia boleh sholat. Ada. Yang pertama, illa ala faqidit tahurain. Bagi orang faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan
dua alat bersuci. Dua alat bersuci yang dimaksud itu air dan debu. Karena tak naruh air, dia tak pacak berwudu. Karena tak naruh debu, dia tak pacak tayammum. Contoh, ini sering kami sampaikan. Misal kamu di mobil dari Palembang, atau kayak bisa juga diterapkan dalam keadaan lain. Ini contoh. Bawa mobil dari Palembang, berangkat jam 2 dari Palembang tuh. Perkiraan kamu biasanya ya jam 2 pergi, jarak antara Palembang ke dusun anggaplah 2 jam, taruhlah. Jadi perkiraan jam 4 kurang lebih jam 4 itulah sampai di dusun. Ayo juga masih usai nak maya ngasar. Nah, itu hitung-hitungan dia tadi. Tak tahu di jalan ternyata macet. Dia belum jamak sholat, macet. Perkiraannya sampai jam 4 itu ternyata jam 6 masih di jalan. Jam 6 masih di jalan. Bukan bayang ngasar lewat, pacak teko maghrib lewat sampai ke rumah lah isya. Nah, aku pernah ngalami ini, Bu. Orang musim galak macet dulu. Nah, ini di luar perkiraan kita. Maka ikanilah jam 5.30 misalnya, atau jam 5. Nah, jika kamu ikut tak terkejar, nak asar di dusun tak terkejar. Posisi kamu di mobil, mobil itu tak bergerak. Nak turun, nak nyari musola, nak mayang asar tadi, musola jauh, di jalan lurus itu misalnya. Musola tak naruh. Kamu wudhu juga tak naruh. Wudhu tak naruh. Nak tayamum juga debu tak naruh. Debu tak naruh. Dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain itu tayamum itu boleh di permukaan apa baik misalnya. Di kursi apa pesawat misalnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak baca ibu-ibu. Tayamum itu harus pakai debu nih. Debu itu ada wujudnya. Debu itu ada wujudnya. Kalau di kursi pesawat, uji kamu ada debu di mana lebunya? Melebuan kan? Tidak orang naik pesawat itu. Melebuan. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya debu itu memang ada wujudnya. Ke debu lah tak naruh pulau. Nak mayang tak jadi orang. Wuduk tak naruh. Tayamum juga tak bertemu debu. Maka apa yang harus dilakukan pada saat itu? Oh, jika kamu berarti jadilah peraih mayang. Oh, tak jadi. Mayang dalam keadaan apapun hukumnya tetap wajib, kecuali hilang akal, tak sadar. Ada orang koma di rumah sakit, koma, tak sadar. Anda wajib mayang. Hilang akal. Tapi selagi akal masih berfungsi, walaupun sakit, tergolek, tertidur, tak acak bergerak sama sekali, akalnya masih berfungsi, sholat tetap wajib. Nah, termasuk dalam keadaan tadi, mayang tetap wajib hukumnya. Jadi bagaimana solusinya? Wudhu tak naruh, tayamum tak ada, tetap sholat. Sholatlah dalam keadaan tidak ada wudhu,
tidak ada tayamum, itu fakidut tahuren, orang yang tidak menemukan dua alat bersuci. Fayusallil fardhu, maka dia solatnya solat fardu, boleh, dunan nafli, tapi tak boleh solat sunnah. Solat sunnah tak boleh. Yang boleh itu solat fardu. Ngapa solat fardu? Ya wajib, tak jadi urung. Mayang sunnah tak ada, tak jadi urung, maka tak boleh dia solat sunnah tadi. Orang fakidut tahuran itu, dia mayang fardu, dan solat fardunya di sini adalah lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu, untuk menghormati waktu solat. Artinya Bapak Ibu, apa Ibu-Ibu, kalau disebut solat lihurmatil waqti, maka nantinya solat ikoni wajib diqadha. Jadi mayanglah dulu di mobil tadi, walaupun tak ada ngadep kiblat, tak ada ngadep kiblat, walaupun posisi tak baca berdiri, duduk, solat, itu namanya solat lihurmatil waqti. Nah, kagila sampai ke rumah, mayang tadi diqadha, wajib diganti. Baru mayang bebenaran, ngambil air wudu, menghadap kiblat, nah diqadha. Dah uji kamu, malah tahu nak diqadha bae itu, masih nak diqadha kepalangan can beta usanian, kayak gini nunggu di rumah. Nah, pan model kepalangan bae itu, berdosa, hukumnya haram. Ngapa? Dianggap do mayang. Tujuan mayang dalam keadaan itu tadi nak menyelamatkan dari dikatakan do mayang, maka mayang dengan segala kekurangan dia, apapun keadaan dia saat itu dia sholat. Nah, itu sholat dihormatil waktu. Tak boleh do mayang. Kalau dia ngomong kepalangan di rumah baik, berdosa, haram hukumnya. Dan meninggalkan sholat fardu itu, Bu, satu baik meninggalkan sholat fardu sekali baik, itu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Itu pengecualian. Dikecualikan juga daimul hadas. Daimul hadas ini orang yang selalu dalam keadaan hadas. Contoh yang sering kami berikan adalah orang naruh penyakit beser. Nak tekemeh aja, penyakit, lah tak terkontrol lagi lah, tekemeh, penyakit. Mandiaknya nak nunggu berhenti nian, tak mayang lagi wak itu, tak mayang lagi, Jadi bagaimana caranya? Ya dia tuh wudu mayang. Cendang mayang tuh tekemeh, lajulah sudai mayang tadi. Ini pengecualian naruh penyakit. Mentak naruh penyakit tak mau maju. Dang mayang tekemeh tak naruh penyakit tuh ya batal. Ikan nih orang naruh penyakit. Nah, cuma perhatikan ibu-ibu, bagi orang seperti ini ada dua syarat yang mesti dia penuhi. Yang pertama syaratnya dia berwudu tadi ba'da dukhulil waqt, setelah masuk waktu. Misalnya dia nak mayang asar, nah dia boleh berwudu itu setelah masuk waktu asar. Orang langbang di walimah aja asar lah itu, baru dianya boleh berwudu. Tak boleh dia berwudu cak orang normal. Nak mayang asar, sebelum asar lah berwudu. Kita gini, hari ini nak mayang asar, ikilah dalam keadaan berwudu sudah. Dalam keadaan berwudu. Kita orang normal, boleh. Nah, tapi bagi orang seperti itu, yang naruh penyakit tadi, tak boleh dia wudu untuk mayang asar, wudunya sebelum asar. Ba'da dukhulil waqt. Harus setelah masuk waktu. Mandi anak mayang zuhur, maka wudunya setelah masuk waktu zuhur. Baik itu. Itu syarat yang pertama, ba'da dukhulil waqt. Syarat yang kedua, harus muwala. Muwala itu
bersambung. Antara wudhu dia dengan solatnya. Baik itu selesai berwudhu, tak usah lagi gawe lain, langsung mayang. Maka ketika dia di tengah solat itu datang hadas, maka sudah teruskan baik solatnya. Dengan syarat setelah dia berwudhu dia langsung mayang. Tak boleh setelah dia berwudhu ada jeda, melakukan hal-hal yang tak ada hubungannya dengan sholat. Sudah wudhu, naruh penyakit, mencoba melihat HP dulu, melihat HP, masih melihat status orang dulu. Udah tuh baru mayang. Tak boleh, wudhu lagi, wudhu lah lagi. Jadi selesai berwudhu langsung mayang. Inilah dua orang yang diperbolehkan sholat meskipun mereka tidak ada wudhu atau wudhunya batal. Selain dari itu tak boleh. Jadi perkara pertama yang diharamkan bagi orang yang batal wudhu yang apa? Sholat. Wa fi ma'na shalah, kata fuqaha, dan termasuk juga dalam pengertian salat sajdatut tilawah wasyukur, sujud tilawah, sujud syukur, itu juga disamakan hukumnya dengan salat. Artinya tak boleh ngerjakan sujud-sujud ini kecuali dalam keadaan wudhu, karena hukumnya sama pecah sholat. Jadi sujud yang dikaitkan dengan ibadah itu, ibu-ibu, ada empat sujud. Yang pertama, sujud yang lazim kita lakukan di dalam sholat, yang 2 kali setiap rakaat itu, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu sujud yang pertama. Sujud yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang kita lakukan karena meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat. Di dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa contoh sunnah ab'ad? Tahiyat awal, doa kunut, itu sunnah ab'ad. Kalau kita lupa tahiyat awal, lupa kunut, maka disunnahkan sujud sahwi. Termasuk juga orang-orang yang ragu dalam sholatnya, ragu bilangan rakaat, apalah 2, apalah 3, itu juga disunnahkan untuk sujud sahwi. Hukum sujud sahwi sunnah, bukan wajib. 2. Sujud yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau ketika membaca ayat-ayat sajadah. Jadi jangan salah, bukan sujud sejadah. Ya tak tepat penyebutan sujud sajadah. Nama sujudnya tuh sujud tilawah. Ayatnya ayat sajadah, bukan sujud sajadah. Ya walaupun ndo berdosa, ndo salah sebut. Ya cuma agar paham ya. Namanya tuh sujud tilawah yang benar itu. Sujud yang kita lakukan ketika terbaca atau mendengar ada orang membaca ayat sajadah. Ayat sajadah di dalam Al-Quran itu banyak, bukan cuma yang hari Jumat itu, yang ada di surah sajadah ayat ke-15, bukan itu, Pak. Ayat sajadah dalam Al-Quran itu. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini boleh dilakukan di dalam sholat, boleh dilakukan di luar sholat.
Kalau model yang galak kita pakai di Jumat subuh itu sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Nah, ada sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Kamu dan baca Quran, betul. Nah, bertemu ayat sajadah. Biasanya dalam Al-Quran, ibu-ibu, ayat sajadah itu ada tanda pecah kubah masjid itu. Nah, ada tanda pecah kubah masjid itu. Nah, pernah ada tanda itu berarti ayat sajadah. Sunnah sujud. Sujud tilawah. Yang terakhir, yang nomor 4, sujud syukur. Sujud syukur. Sujud yang kita lakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar yang telah lama kita nanti-nantikan. Nikmat itu tiba-tiba diberikan oleh Allah taala. Wujud syukur kita kemudian melakukan sujud. Nah, itulah sujud syukur. Nah, 4 sujud ini wajib ibu-ibu dikerjakan dalam keadaan berwudu, karena hukumnya dihukumi sama pecah sholat. Maka syarat-syarat yang berlaku di dalam sholat berlaku juga di dalam sujud ini. Bukan baik wajib dalam keadaan berwudu, wajib nutup aurat, karena mayang wajib nutup aurat. Wajib menghadap kiblat, karena sholat wajib menghadap kiblat. Baru boleh ngerjakan sujud ini ketika syarat-syarat tadi terpenuhi. Kalau syarat-syarat tadi tak terpenuhi, haram hukumnya ngerjakan sujud ini. Maka lucu gitu galak melihat di TV nonton bol, toto ngegol, ngegol. Dia ngegol tadi, tompak sujud. Ikan sujud apa namanya? Anu je, sujud syukur. Sujud syukur tuh wajib berwudu. Nah, wudu wajib nutup aurat, jelas main bol, lutut timbul. Wajib ngadap kiblat, 20 ngadap kiblat. Maka sujud yang dilakukan ini haram hukumnya. Itulah pentingnya ilmu, pentingnya ngaji. Jadi sujud tadi, tujuan dia nak bersujud tadi agar dapat pahala, agar pecah bersyukur dengan Allah. Tapi karena tak disertai dengan ilmu, sujud yang dia lakukan jadi berdosa. Hukumnya haram. Ada lagi kayak di TV, ajang pencarian bakat, lomba bernyanyi. Toto diumumkan menang. Di panggung tuh tempat sujud, pakaian cak biduan. Sujud tadi, aurat terbuka, wudhu tak naruh, ngadap kiblat tak ada, ya haram hukum. Sujud itu tak boleh dibuat main-main model itu. Kalau nak ngerjakan sujud, maka wajib terpenuhi syarat-syarat di dalam sholat, termasuk diantaranya berwudhu. Dan termasuk juga dalam pengertian sholat ini adalah khutbatul Jum'ah. Khutbah Jum'ah. Khotib yang nak khutbah itu, maka berlaku juga syarat-syarat sholat, syarat sah sholat. Dia wajib dalam keadaan berwudu. Baik, jadi ini perkara pertama ibu-ibu yang tak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudu. Tak boleh apa? Tak boleh sholat. Dan tak boleh melakukan hal-hal yang serupa dengan sholat, seperti sujud-sujud tadi. 1. 2. Wathaniha. Yang kedua, apa yang tak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudu? Tawaf. 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 Mutari Ka'bah 7 putaran. Tak boleh. Tawaf apa yang tak boleh? Fardhon au naflan. Tawaf wajib, tawaf sunnah tak boleh galau. Sama pecah tadi, mayang tadi. Mayang wajib, mayang sunnah tak boleh galau. Tawaf. Tawaf ini ada 4 macam tawaf. 1. Tawaf kudum. Tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Tawaf yang kita lakukan ketika pertama kali tiba di Mekah. Sunnah ngerjakan tawaf. Namanya tawaf apa? Tawaf kudum. Hukumnya sunnah. Yang kedua, ada tawaf namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini
tawaf yang menjadi rukun di dalam ibadah haji dan di dalam ibadah umrah. Namanya tawaf apa? Tawaf ifadah. Yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib. Tapi di dalam perihal ini wajib dengan fardu itu berbeda. Dalam perihal haji beda. Kalau di dalam sholat, ya fardu dengan wajib sama. Sholat wajib, sholat fardu sama. Tapi di dalam tawaf ini beda, Ibu. Tawaf wajib dengan tawaf fardu beda. Kalau tawaf fardu itu tawaf ifadah tadi. Tawaf ifadah ini tak jadi orang dia, mesti dilakukan. Tak pacak diganti dengan dam. Itu fardu dalam pengertian tawaf. Nah, ada lagi wajib. Wajib itu tawaf wada. Tawaf wada itu bukan fardu, wajib, beda. Apa bedanya? Tawaf wada itu kalau tak ada dikerjakan berdosa karena wajib. Cuma hajinya tetap sah karena dia bukan rukun. Nah, nak ngentinya tadi bagaimana karena berdosa? Bayar dam. Tawaf wada baca diganti dam. Kalau tawaf wajib, tawaf fardu tak baca diganti dam, tak baca. Tawaf ifadah. Apa tawaf wada? Tawaf wada hukumnya wajib. Yang keempat, yang terakhir, tawaf tatawwu. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini sama pecah solat sunnah mutlak. Artinya apa? Kapan baik kepengen tawaf, tawaf. Tawaf sunnah. Kamu masih ada di area Masjidil Haram, daku kepengen tawaf deh. Tawaf kudum bukan, nih. Tawaf ifadah juga bukan. Tawaf wada juga bukan, belum nak balik. Tawaf apa namanya? Tawaf sunnah, tawaf tatawwu. Sebanyaknya. Bahkan menurut satu pendapat, bagi orang selain penduduk Mekah, ketika dia ada di Mekah, maka disunnahkan memperbanyak tawaf dibandingkan memperbanyak sholat. Nah, menurut satu pendapat. Bagi penduduk selain bagi selain penduduk Mekah, kita begitu ke Mekah, disunnahkan memperbanyak tawaf. Tawaf apa? Tawaf tadi, tawaf tatawwu, tawaf sunnah. Kenapa bagi orang selain penduduk Mekah disunnahkan tawaf, apa memperbanyak tawaf dibandingkan memperbanyak sholat? Karena ibadah tawaf itu hanya sah dilakukan di Masjidil Haram, di Ka'bah. Malah ke dusun tak baca lagi tawaf. Kamu balik ke dusun, mutari walimah. 7 putaran. Tak baca. Tawaf itu hanya sah dilakukan di Ka'bah, mutari Ka'bah. Tapi kalau sholat di Tanjung Batu masih pacak mayang. Walaupun jelas pahalanya berbeda dengan sholat di Masjidil Haram, tapi pacak masih digawekan. Nah, itu tawaf tatawwu, tawaf sunnah. Seluruh tawaf ini, baik tawaf sunnah, tawaf fardu, tawaf wajib, seluruhnya wajib dikerjakan dalam keadaan berwudu. Tak naruh wudu, tak sah tawafnya. Dan dari seluruh rangkaian rukun haji, umrah, yang wajib dalam keadaan berwudu itu, ibu-ibu, cuma tawaf. Lainnya tak ada wajib dalam keadaan berwudu. Kamu sa'i, berlari-lari antara Safa dan Marwah, berjalan antara Safa dan Marwah, tak naruh wudu, sah sa'i, sah. Batal wudu, sah. Tapi makruh. Selayaknya janganlah dalam keadaan tak naruh wudu. Tapi seandainya tetap dilakukan tanpa berwudu, tetap sah. Tetap sah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf itu inti ibadah haji. Al-hajju Arafah kata Nabi. Yang membedakan antara haji dan umrah, wukuf inilah. Haji ada wukuf. Yang apa ini?
No, bakpao itu. Aku galak takut di suara bakpao itu. Apalagi dalu. Dalu lewat depan rumah. Oh, nakut kan. Bak bunyian tu je gua. Bakpao. Jadi yang membedakan antara haji dan umroh adalah pada ritual wukuf. Haji ada wukuf, umroh tak naro wukuf. Maka ngambil haji itu di mana lah? Bagi orang pergi haji itu, poin ngambil haji itu pas wukuf tuh, nah itu ngambil haji. Wukuf yang menjadi inti ibadah haji pun tak ada disyaratkan dalam keadaan berwudu. Ada orang wukuf tak naruh wudu, sah hukumnya? Sah. Ya walaupun ujuk tadi janganlah tak naruh wudu, makruh. Tapi seandainya tetap dilakukan, tetap sah wukufnya. Jadi cuma tawaf yang wajib dilakukan dalam keadaan berwudu. Makanya kata Nabi SAW, at-tawaf bimanzilatis sholat. Tawaf itu sama pecah sholat. Maksudnya sama pecah sholat itu ya wajib dikerjakan dalam keadaan berwudu. Wajib dikerjakan dalam keadaan menutup aurat. Sama pecah sholat. Illa kecuali kata Nabi, annallaha halla fihi nutuqa. Allah menghalalkan di dalam tawaf itu berbicara. Itulah lainnya dengan sholat. Di dalam sholat ngomong tak jadi, batal. Kalau berbicara di dalam sholat, tapi berbicara ketika tawaf tidak menjadikan tawaf itu batal. Maka kata Nabi, kalau habis nak ngomong penting nian, ketika tawaf itu nak ngomong, faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Kalaupun nak ngomong, maka janganlah dia ngomong kecuali yang baik. Tapi paling bagus sudah tak usah ngomong tawaf itu. Banyak-banyak berzikir. Apalagi tawaf ngomongkan orang, dan tawaf ngomongkan orang, dan tawaf depan Ka'bah masih kodak ngomongkan orang, nah terlewat ambil sangu. Batal tawafnya, tak ada batal, cuma terlewat. Terlewat ngomongkan orang lagi tawaf. Baik, satu sholat tak boleh, yang kedua tawaf. Yang ketiga, nah ini penting. Kalau nomor satu tadi, insya Allah kita patuh. Nomor dua, patuh. Nomor tiga ini banyak yang tanda jurang. Apa yang ketiga? Wa thalithuha masul mushaf. Menyentuh mushaf. Megang Quran. Bagi orang yang tak naruh wudu, haram. Engkau banyak yang melanggar. Yang nomor tiga ini. Maka kita fahami dulu ibu-ibu, pengertian mushaf itu yang apa? Apakah Yasin termasuk mushaf? Banyak persoalan di sini. Apakah Quran yang ada di HP itu dihukumi sebagai mushaf? Nah, ini perlu kita bahas. Menyentuh mushaf bagi orang yang batal wudu haram hukumnya. Baca Quran. Nah, sekarang kita fahami dulu apa itu mushaf. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Quran. Segala sesuatu yang di atasnya tertulis Al-Quran lidirasah, untuk tujuan belajar atau untuk tujuan dibaca. Lidirasah atau liqiraah. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasah. Segala sesuatu yang di atasnya tertulis Al-Quran untuk tujuan dipelajari. Walau kirtosan, ketika dia tertulis di kertas, au lauhan, atau tertulis di papan, atau lainnya, sama baik. Kertas, jelas kertas, lazim. Mana di papan? Di papan. Di papan tulis, ada tulisan dibuat. Bismillahirrahmanirrahim.
dibuat tulisan ini lidirosah, untuk belajar. Guru, ustadz lagi ngajari santrinya, buat tulisan, ngajari maco bismillah. Dibuatnya bismillah, di papan tulis. Bismillah itu ayat Al-Quran atau bukan? Bismillah ayat Al-Quran, ayat pertama dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Naml juga ada bismillah. Ayat Al-Quran. Nah, maka ketika ada bismillah di papan tulis, dibuat untuk tujuan dipelajari. Maka nyeca papan tulis tadi wajib dalam keadaan berwudu karena dihukumi mushaf. Tak boleh. Walaupun selembar ada Quran selembar. Itu tulisan Al-Quran di situ. Itu dihukumi mushaf. Hati-hati. Lain halnya ibu-ibu, tulisan Al-Quran yang dibuat untuk tujuan hiasan. Beda. Adalah kaki orang berjalan. Tahu-tahu ada yang dipikulnya. Yang apa uji kamu? Yasin. Kena ada Yasin kalau di dinding itu. Tulis kecil-kecil. Atau ayat kursi. Dipikul. Melilah kamu. Meli seko. Meli Yasin tadi. Uji kamu. Ikut dia pakam Yasin. Kecil-kecil itu. Nama kok Yasin ini pertanyaannya. Yasin yang tertulis di papan tadi. Ini dihukumi mushaf atau tidak? Balik ke tujuan tadi. Tujuan tadi dibuat lidirosah untuk belajar, untuk dibaca, atau untuk hiasan. Nah, orang nyual Yasin itu, kaligrafi Yasin, ayat kursi, itu bukan untuk umumnya, bukan untuk dipelajari, tapi untuk hiasan. Tak naruh orang sengaja meli papan itu, mau aku nak meli kau ngapa? Lemak memang maco Yasin besar lah. Misal ni, tu besar Yasin di rumah. Tak naruh orang meli itu tu umumnya bakal apa? Hiasan. Ada hiasan. Sama percaya. Ini Quran ini, Quran. Tapi nak dibaca bukan? Bukan. Bukan sebagai hiasan. Maka ketika diniatkan sebagai hiasan, disentuh tak apa-apa kalau tak naruh wudu karena bakal hiasan. Termasuk juga yang diperbolehkan disentuh itu ayat Al-Quran kalau dipergunakan untuk jiman. Boleh untuk jiman. Jadilah cane naruh jiman. Nah, itu kayak bab lain, mahasnya bab lain. Ikan bukan dang mahas jiman. Kapan-kapan nyeritakan jiman pulau. Kalau kamu nak jiman, jiman anti buntu. Kerasa galak kalau kamu. Jiman. Kalau jimat dia tidak dihukumi sebagai mushaf. Cuma ada pengecualian di sini, Ibu. Fa idza kutibal Qur'an kulluhu la yuqalu lahu tamimah walau sawura. Tapi seandainya ada tulisan Al-Qur'an, fa idza kutibal Qur'anu kulluhu, Al-Qur'an tertulis full 30 juz. Niatnya bakal jiman. Walau sahura. Di sini disebutkan bentuknya kecil. Percaya ngapa lah? Quran full 30 juz tapi kecil. Kecil. Quran Istanbul lucu orangnya. Quran Istanbul. Pernah terlihat? Quran kecil. Quran Istanbul. Bagaimana Quran Istanbul itu? Itu jelas dibuatnya bukan untuk tujuan dibaca. Jelas. Siapa nak macanya? Meletak kecil lah itu. Maka biasanya orang nyimpan Istanbul itu untuk apa? Macam-macam lah. Ujinya untuk jimat lah kalau macam.
Nah, walaupun ujinya bakal jimat, bukan bakal dibaca, tapi di situ tertulis apa? Full 30 juz. Maka dia tetap dihukumi sebagai mushaf karena full 30 juz. Jadi nyentuhnya juga wajib dalam keadaan berwudu. Termasuk juga ibu-ibu, wasawa'un massa nafsal mushaf, mushafil maktubah, wasawa'un massa nafsal mushafil maktub awil hawashi awil jildah. Termasuk juga dihukumi sama baca mushaf, jilid, libutnya, libut mushaf, itu Quran, itu libutnya. Libutnya ini dihukumi sama baca mushaf. Ya jelas kan uji kamu kena Quran tak jadi dicecah. Ya kenapa ini perlu disampaikan? Ada kalanya ibu-ibu, misalnya jilid ikoni tepocil. Jilid tepocil, Qurannya tuh lah tak tahu lagi di mana. Quran lama lah buruk, terlepas. Lemnya terlepas. Di rumah tuh tinggal libutnya baik. Masih ada libut tuh di rumah tertulis Al-Qur'anul Karim. Cuma isinya lah tak naruh lagi lah. Lah di mana gerangan. Kulitnya masih ada. Nah, bak mana lah nyecak kulit iku ni. Tak naruh lagi Quran dalamnya. Hukumnya sama pecah mushaf. Tak boleh tak naruh wudu. Kecuali dia lah dijadikan sampul untuk kitab lain. Kamu naruh yang apa? Misal kumpulan catatan amalan. Oh, oleh galak ngaji kau ni tetebal. Naruh catatan tak catatan ni kan. Oh kan. Oh jika kamu sayanglah anu ikan. Libut Quran ikan. Qurannya tak ada lagi. Maka kemudian kamu necis, kamu jilid, kamu jadikan sampul tadi, sampul Quran tadi, sampul amalan tadi, buku amalan. Nah, maka itu dia dijadikan sampul kitab lain, maka semenjak itu statusnya tidak lagi seperti mushaf. Boleh disentuh tanpa wudu. Tapi selagi dia masih disebut libut apa? Libut Quran, jilid Quran, dia masih disamai pecah mushaf. Termasuk juga wa yahrumu masul kharita wal ghilaf was sunduk idza kana fihi al mushaf. As-sunduk. Sunduk itu ibu-ibu peti. Peti. Baik peti dalam pengertian kayu, kan ada orang-orang galak misal naruh Quran dibuat kenyok kotak. Pernah terlihat? Kotak orang naruh Quran dalam kotak. Nah, banyak itu. Ataupun peti misalnya bukan dari kayu. Ada galak Quran mahal itu. Naruh wadahnya. Dari karton, dari wadah tadi, dari kardus, dibuat wadah. Itu namanya as-sunduk. Peti Al-Quran. Nyecah peti ko ni, nyecah kotak tadi, kalau tak naruh wudu juga tak boleh. Doji kamu, Qurannya tu kan di dalam, yang kau pegang ikan kotaknya, tetap tak boleh. Kapan tak boleh? Idza kana fihinnal mushaf, ketika Al-Quran lagi ada di dalamnya. Ketika Al-Quran lagi ada di dalamnya. Lain halnya, posisi Al-Quran lagi terkeluar. Kamu keluarkan dari kotak itu, kamu letakkan di rehal itu. Maca Quran. Ikan kotaknya tercecah oleh kamu kotaknya. Wudu dan batal, tak apa-apa. Karena apa? Mushaf dan tak ada di dalam. Tapi selagi mushaf ada di dalam, tak boleh. Tak boleh. Termasuk juga disebut di siko ilaqa kharita. Cuma jadilah bikin kaki anu jangan manu panjang. Jadi ngomong itu. Jadilah itu. Yang pasti hati-hati.
nyentuh mushaf tuh hati-hati. Termasuk misalnya ibu-ibu, aku nih galak ngaji hari Jumat di Tanjung Atap, sama jam cak kita ikan. Nah, karena itu hari Jumat, maka kuanjurkan kepada jamaah sebelum kita ngaji baca surat Al-Kahfi. Disunnahkan hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Nah, kadang ada jamaah oleh payah nak mawa Quran tadi, di fotokopinya bagian surah Al-Kahfi baik, agar lemak mawanya. Nah, bagaimana lah fotokopian itu? Kan bukan itu utuh mushaf. Berapa lembar cuma? Apa dihukumi mushaf? Dihukumi mushaf. Jadi hati-hati mawanya. Termasuk orang jantan, aku tak tahu kalau ya ada juga kadang di Tanjung Batu berapa kali terlihat orang jantan yang galak ngaji. Misal ngaji acara tahlilan, ngaji orang dekat. Biasanya mereka nih ibu-ibu agar kaget do lagi payah mendisuruh orang ngaji, do lagi payah nak mencari halaman. Di fotokopinya lah Quran tadi. Jadi apa itu disuruh orang ngaji? Dipakainya kertas tadi. Nah, ya dia dalam keadaan berwudu tak masalah. Tapi bagaimana kaki ketika wudunya kemudian batal? Boleh nyentuh itu? Tak boleh. Hukumnya haram. Itu mushaf. Walaupun satu ayat, walaupun potongan ayat. Hati-hati nih urusan Al-Quran, hati-hati ibu-ibu. Ini banyak yang nomor 3 nih. Tak kita perhatikan. Barangkali kita kalau sholat wajib berwudu. Kalau tak naruh wudu tak boleh mayang. Kita masih patuh. Tawaf tadi itu. Tapi kalau urusan Quran nih banyak yang menyepelekan. Dahulu lagi tak apa-apa. Haram. Apa haram tuh berdosa. Tak boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Bagaimana can Yasin? Yasin. Apakah Yasin dihukumi mushaf? Lihat dulu Yasinnya. Macam-macam model cetakan Yasin. Ketika dianya misalnya Yasin pecah apa? Ada ibu-ibu Yasin tipis. Itu khusus Yasin. Paling kalaupun ada yang lain selain Yasin, dikit paling selembar 2 lembar ada doa di ujungnya itu. Memang Yasin yang dipisah, dibuat terpisah, tipis. Nah, kalau yang model itu jelas, itu mushaf. Mushaf, sama dihukum baca Quran. Kecuali Yasin yang galak tebal-tebal itu. Tebal-tebal. Model misalnya apa Majmu' Syarif. Di situ tuh bukan Yasin baik. Walaupun di situ ada surah Yasin, ada Al-Waqi'ah biasanya. Nah, di situ banyak lagi doa-doa tuh. Ada Rotibul Haddad. Ada doa yang apa-apa lah. Macam-macam di dalam Yasin seperti itu. Ada doa nisfu Sya'ban, ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Nah, maka ketika yang bukan Quran, huruf yang bukan Al-Quran lebih banyak dari Al-Qurannya, maka itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Jadi terpegang ke Yasin model itu tak naruh wudu, tak ada berdosa, tapi tetap kata guru kami tak layak. Tak layak. Sebagusnya ngapa? Walaupun tidak berdosa, dipegang dalam keadaan berwudu. Quran di HP macam mana Quran di HP? Ini dibahas fuqaha mutaakhirin. Kalau di kitab-kitab lama tak naruh bahasannya karena belum ada HP. Ini dibahas oleh ulama-ulama sekarang, ulama kontemporer mutaakhirin. Mereka bahas perihal mushaf, hukum mushaf yang ada di HP. Itu bagaimana? Kalau di HP kita ibu-ibu ada Al-Quran, maka pastikanlah ketika akan membaca, nak baca Quran gua aku. Dan misal di mana duduk kamu daripada tak naruh gawe, ngeluarkan HP nak baca Al-Quran. Kalau nak baca Al-Quran seperti itu, pastikan
kita dalam keadaan berwudu. Ketika Al-Quran di HP itu terbuka, ujung terbuka tuh di layar tuh gambarnya Quran, maka ketika itu HP itu hukumnya sama pecah mushaf. Dia berwudu. Setelah maca Quran di HP tadi, maka aplikasi tadi keluarkan nian, tutup nian. Ditutup, dikeluarkan aplikasi tadi. Jangan kita misalnya sudah maca Quran, sudah. Masih coba itulah layarnya Al-Quran. Kemudian kita masukkan dikocekan wuduk batal. Kena tu pula kocekan tadi di belakang. Ada Al-Quran di situ, terduduk, haram ini hukumnya. Jadi kalau nak maca Quran di HP, ketika maconya kan otomatis megang, wajib dalam keadaan berwudu. Baik itu juga selesai maca Quran di HP itu, pastikan Quran itu ditutup nian. Jangan sampai masih terbuka di layarnya itu, ditutup, di close. Maka baik itu di Al-Quran yang ditutup, dia tidak lagi dihukumi sebagai mushaf. Pokok hati-hati lah ibu-ibu tentang Al-Quran ini, hati-hati. Banyak kita nih masalah Quran ini orang pelek, basing-basing, terkapar, atau masuk Yasin terkapar-kapar. Maka aku agam nian, apa nado acara Yasinan, selesai maco Yasin, ada yang berkeliling ngambil Yasin. Oh setuju aku, rasa nak kenjuk duit. Ngapa? Mantak diambil iba itu, dikaparkan orang. Dan nyegek orang lah tua tu payah. Nyegek budak kecil lemak. Jadi aku pasaran wae pan pergi tempat orang Yasinan itu. Bertumpuk dia aku ini Yasin. Orang kalau ngapar-ngapar hiko aja. Lu tumpukkan di biko kenal megang Yasin. Lo tadi apa tekapar-kapar. Hati-hati, walaupun ujuku tadi Yasin itu tidak dihukumi sebagai mushaf, tapi di dalam itu ada ayat Al-Quran terkapar sejajar dengan kaki itu haram hukumnya. Terkapar-kapar. Ujuk kita banyak cuek masalah ini. Yasin dikaparkan, jangan, tak boleh. Kadang Al-Quran, na'udzubillah, terkapar, haram hukumnya. Kita baca Quran juga hati-hati ibu-ibu. Terutama yang ala tua biasa, orang tua. Atau ada juga kadang budak muda. Malik Quran dengan anu baik ini liuran. Malik Quran, ada yang baca Quran. Oke, puasa misalnya, baca Quran di rumah. Oh benar, bagus baca Quran. Tapi ketika malik Quran, ujung. Itu dibahas di dalam kitab Bushrul Karim dan kitab-kitab yang lain, At-Tibyan. Haram hukumnya. Ngapo? Ludah tuh barang yang menjijikkan. Al-Quran tuh kalamullah. Jangan. Ya baliklah Pak Mano. Tak usah nak baik itu tadi. Menghitung duit, lajulah. Ngitung duit. Oh banyak tebal. Lajulah. Masalah. Al-Quran jangan. Termasuk dibahas juga dalam kitab Bushrul Karim. Haram hukumnya nyimpan duit, menjadikan duit sebagai penanda. Ada orang ada duit 5.000 misal, malang baca Quran, agar terkenang batas halaman dia ngaji tadi, dimasuk punya duit 1.000, atau berapapun itu dalam Quran. Apa hukumnya? Haram. Tak boleh. Cari kertas lain, jangan duit. Ada orang canaku duitku masukkan di Quran ngapa ikan dan ketoyolan jiku ada toyol tak tahu apa ada nih yang toyol apa toyol-toyolan disimpan kenya tuh duit dalam Quran agar dah diambil toyol. Apa hukumnya? Haram. Tak boleh. Pokok hati-hatilah ibu-ibu ketika berurusan dengan Al-Quran. Ini kalamullah, hati-hati.
Baik, jadi kesimpulannya, perkara ketiga yang diharamkan bagi orang yang batal wudu apa? Masul mushaf, menyentuh mushaf. Yang keempat, warabi'uha hamluhu, membawa mushaf, hamlul mushaf. Yang ketiga tadi menyentuh mushaf. Yang keempat membawa mushaf. Ya, bukan juga lainnya. Sama baik nyentuh, membawa lain. Kalau nyentuh tuh baik ini Al-Quran, kepegang, nyentuh. Tapi kalau apa? Membawa tak mesti nyentuh. Iko nih, kau masukkan dalam tas kopikul, yang ku cecah tuh tali tas, tapi di dalam tas ada Al-Quran. Itulah yang namanya membawa Al-Quran. Tak boleh bagi orang yang batal wudu. Jadi bagaimana can solusinya? Aku nih galak pergi ngaji, mau Quran, kok lemah nak batal. Lemah nak batal, jadi bagaimana? Maka solusinya kata fuqaha ibu-ibu, di dalam tas tadi jangan cuma do Al-Quran tok, sertakan barang lain, walaupun sebatang jarum kata fuqaha. Ya, jarum tuh kecil, barang kecil. Walaupun sebatang jarum, jangan beta ada. Di tas tadi ada barang lain. Cak kamu nak ngaji, bawa apa dalam tas tuh? Mukena atau mau yang apalah di situ. Jadi di dalam tas yang dibawa tadi tidak semata-mata ada mushaf, ada barang lain. Nah, benian mau barang tadi mau mukena, bukan mau mushaf. Mainnya di niat. Walaupun ya dalam itu ada mushaf. Nah, tapi jika kamu niatnya pun mau mukena. Jadi ketika model itu, maka kalaupun di tengah jalan kita batal wudu, tidak haram. Ngapa? Karena diniatkan bukan membawa mushaf, mau apa? Mau barang. Jadi dalam tas itu jangan Quran baik isinya. Ada barang lain. Kuulangi lagi. 4 perkara yang tak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudu. Ngapa baik? Coba satu. Salat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, nyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Nah, hafalkan. Balik keluar dari masjid, hafalkan 4 perkara yang haram dilakukan bagi orang yang batal wudu. Aku cak begelut tapi ada nih aneh kan. 1, sholat. 2, tawaf. Bila perlu di rumah ulang-ulangi. Bukan uji orang rumah ya kan. Dan makan. 1, sholat. Penting ibu-ibu, penting. Jadi kenangkan hasil ngaji hari ini. Apa nak nyeca Quran? Lihat keadaan kita. Naruh wudu atau tak ada. Maca Quran, bagaimana can boleh? Mentak naruh wudu. Kalau maca Quran boleh. Maca Quran boleh. Makanya ada hadis Nabi, pahala maca Quran tanpa wudu. Pahala maca Quran pakai wudu, pahala maca Quran di luar sholat, pahala maca Quran di dalam sholat, artinya boleh. Cuma maca tanpa nyentuh. Maka tidak disebutkan di dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah, boleh menggunakan sejenis kayu, ibu-ibu. Kalau kita lagi batal wudu, makai kayu. Jadi malik Quran tadi makai kayu. No, baik itu. Makai lidi. Bukan dengan tangan. Kalau dengan tangan nyentuh. Makai lidi.
No, di balik itu. Oh, boleh. Cuma dijelaskan pula oleh fuqaha, aturan boleh itu. Ini ketika kapan? Ketika kertas tadi lekat. Lekat di jilid tadi. Mana ada Quran, Quran lama, lemnya letak kecil. Jadi, lah tak ada lekat lagi. Paham maksudnya? Quran ini tak ada terlekat lagi, cuma masih utuh, masih kamu susun, kamu rurui. Nah, yang iko tak boleh ibu-ibu makai lidi, makai kayu tadi, maliknya. Ngapa? Ketika dia terpisah. Karena apa dia olah terpisah tuh, kamu malik, kamu angkat. Maka itu tuh angkat, itu hukum mawo. Paham maksudnya? Hukum mawo. Al-Quran tadi, kertas tadi, kamu angkat. Tuh angkat. Apa ndak iko? Anda tuh angkat. Nggak bikin masalah lekat di iko. Apa dia lemnya tuh kecil tuh? Kenapa dia angkat? Tuh angkat. Nah itu mawo. Sama kamu tuh cak mawo. Mawo beli di. Jadi sampai baik itu. Fuqaha itu bahas hukum tuh rinci. Jadi boleh makai kayu, sejenis kayu. Tadi ketika kapan? Ketika lekat masih. Dia nyatu dengan mushaf itu. Baik. Belum habis? Loh. Jadi ada 4 ya? 4 yang tak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Junub itu, minta maaf ya, bukan ngomong jorok, bukan, nyampaikan hukum. Junub itu orang yang habis berhubungan suami istri, atau orang dari mimpi basah dan lainnya, belum mandi. Nah itu namanya orang junub, belum mandi janabah. Nah itu orang junub, belum mandi wajib. Bagi orang yang dalam keadaan junub, wa yahrumu 'alal junub sittatu asya. Diharamkan bagi dia sita. Berapa sita? Sita. Berapa lah? Arba'ah tadi berapa? 4. Arba'ah. Khamsah. 5. Sita. 6. Diharamkan bagi orang yang lagi junub 6 perkara. 6 perkara. Dari 6 perkara ini, 4 perkara sama pecah yang tadi. Sama pecah perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudu. Ada 4 tadi. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Itu 4-nya. Jadi tak usah lagi nak diulangi. Jadi 4. Tinggal nambahin berapa? 2. Tinggal sisa 2. Apa yang 2 ini? Yang tak boleh. Wa khamisuha, yang kelima, al-lubthu. Al-lubthu. Berdiam di masjid. Tak boleh. Bagi orang yang lagi dalam keadaan junub. La uburuhu. Kalau sekedar lalu boleh. Lewat. Kalau lewat baik boleh. Tapi kalau sampai menetap dalam masjid, hukumnya haram. Bagi orang yang dalam keadaan junub. Kalau lalu baik boleh. Apa pengertian lalu? Dijelaskan oleh ulama. Wa huwa dukhul min babin wal khuruj min akhar. Dia masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Itu namanya lalu. Cak walimah kan naruh lawang di situ. Naruh lawang di situ. Wa huwa dukhul min babin. Dia masuk dari pintu itu. Wal khuruj min akhar. Keluar dari pintu, lewat lain. Ini boleh bagi orang yang junub. Tapi mandianya masuk ke masjid, lawang masjid tuh sekok masuk dari lawang itu, keluar dari lawang itulah. Itu hukumnya sama pecah berdiam.
Tak boleh. Yang namanya lalu itu masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Masjid. Tak boleh berdiam diri dalam masjid. Apa can masjid tu yang apa disebut masjid tu? Kaki ko bahas nian kaki ketika bab head ko bahas insyaallah. Masjid tu yang apa yang disebut masjid tu? Musola bak mano hukumnya sama ndak pucak masjid? Kaki kita bahas. Tak boleh berdiam diri dalam masjid. Yang keenam, yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub apa? Qiraatul Quran. Maca Quran haram. Itulah tambahannya. Maca Quran haram bagi orang yang lagi junub, belum mandi wajib. Kalau orang yang batal wudu, maca Quran masih boleh. Cuma lagi dalam keadaan junub, belum mandi wajib, maca Quran hukumnya haram. Jadi nyentuh tak boleh, mawo tak boleh, maca Quran juga tak boleh. Nah, bagi orang yang junub ini makanya ketika dia sholatnya sholat dihormatil waktu. Pecah yang kau ceritakan tadi. Yang pecah orang mayang di mobil tadi. Ada orang tak nemui 2 alat bersuci. Dan kemarau. Dia kena mandi wajib, kemarau. No, banyak pun. Gawe ke. Nyari air dikit lagi Zaro. Tak naruh air. Nak tayamum juga misal tak naruh debu lah tersaan. Waktu sholat bentar lagi habis. Bagaimana? Maka dia boleh mayang lihurmatil wakat. Sholat untuk menghormati waktu. Tapi ada aturan. Ngapa? Dia boleh baca suratul Fatihah, tak boleh maca ayat setelah Fatihah. Ngapa jika mulainnya? Maca Fatihah boleh, maca ayat setelah Fatihah, maca surah setelah Fatihah tak boleh. Itu kan Quran galo. Betul, Quran galo, tapi beda hukumnya. Ngapa? Dia boleh maca Fatihah karena Fatihah rukun salat. Fatihah rukun salat. Tak jadi orang maca Fatihah. Wapan mayang dak Fatihah, bukan mayang namanya. Tak jadi orang. Sedangkan membaca surah setelah Al-Fatihah di dalam salat, hukumnya apa? Sunnah. Ndak wajib. Dia tadi lagi junub. Orang junub tak boleh maca Quran. Dia maca Fatihah tadi boleh karena darurat. Maca surah setelah Fatihah ndak darurat. Boleh ditinggalkan. Maka dia tak boleh maca surah setelah Fatihah. Itulah 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Kuulangi. 1, sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh Al-Quran. Yang 4, membawa Al-Quran. Yang 5, membaca Al-Quran. Yang 6, berdiam di masjid. Tak boleh bagi orang yang junub. Selesai. Yang berikutnya, perkara yang tak boleh bagi perempuan lagi haid. Termasuk juga perempuan lagi nifas. Berapa perkara? 10. Ikut nilana asar. Jadilah dulu. Tak udah. Jadilah. Kena ngebang. Kaki yang 10-nya tuh kaki pulau. Jadi hari ini oleh 2 bab. Yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudu, yang haram dilakukan oleh orang yang junub. Jadilah itu. Asar jam 3:37. Ada yang nak bertanya? Saya kok tadi. Yang nak bertanya? Air apa? Bak mana?
Baik. Baik. Jadi ada orang balik dari haji. Ini terlepas dari wudhu di bongkot tanggo. Nah, terlepas dari wudhu. Nak wudhu di mana, baik? Nah, dia tak naruh wudhu nih, batal wudhu. Batal wudhu. Oleh kesenangan tadi, balik dari haji, selamat sampai ke dusun. Nak sujud syukur, wudhu batal. Jadi bagaimana? Jadi nak sujud, ya tak usah sujud. Itulah solusinya. Bocan, dah sujud syukur. Sujud syukur itu tidak wajib. Jadi logikanya baik kok ibu-ibu. Sujud syukur itu tidak wajib. Man ku gawekan tak naruh wudhu, kok haram? Iya jelas, tak usah digawekan. Jangan maksakan diri. Melabis nak sujud, bagaimana? Mandilah dulu. Mandi, segar, ngambil air mayang, sujud, sudah itu. Jadi tak ada sujud itu nak itu terompak nian. Tak naruh kewajiban bagi orang balik dari haji sampai ke rumah wajib sujud, tak naruh. Tak naruh. Jadi bagaimana solusinya? Tak usah gawekan. Atau kalau nak digawekan, ya tunduk, sudah wudhu. Sudah wudhu baru kemudian dia bersujud. Jadi itulah jalan keluarnya. Jangan maksakan diri dia bersujud dalam keadaan tidak ada wudhu. Haram hukumnya. Jadilah orang tak ada wajib. Sujud syukur tak ada wajib, sedangkan berwudu sujud dalam keadaan tanpa wudu hukumnya haram. Ya jelas kita tinggalkan perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dah jadilah tertutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.